Kalau kita jatuh cinta, maka semua yang berhubungan dengan yang kita cintai pasti juga kita cintai, kita hormati, kita hargai. Apapun aktivitasmu, kamu mengalami apapun, pada akhirnya kamu ingin kembali pada yang kamu cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini pelajaran dari Majnun lagi, bahwa cinta itu kebebasan. Wahai Laila kekasihku, berjanjilah pada keagungan cinta, agar sayap jiwamu dapat terbang leluasa. Melayanglah bersama cinta laksana anak panah menuju sasarannya. Cinta tidak pernah membelenggu, karena cinta adalah pembebas yang melepaskan simpul-simpul keberadaan. Cinta adalah pembebas dari segala belenggu. Jadi contoh paling mudah, di mana sih pembebasannya cinta itu? Majnun tidak lagi terikat oleh apapun selain cintanya. Dia rela kehilangan bahkan keluarganya, apalagi posisinya sebagai putra mahkota, apalagi kedudukannya, teman-temannya. Dia enteng saja melepaskan semuanya. Itu menunjukkan bahwa cinta itu membebaskanmu dari apapun, bahkan contoh paling kecil lagi, bahkan membebaskanmu dari dirimu sendiri. Cinta membuat orang tidak egois. Kalau masih egois, masih belum cinta. Masih egois itu kan masih berpikir tentang dirinya sendiri terus. Perhitungan apa yang enak, apa yang menguntungkan bagiku. Tapi orang yang jatuh cinta tidak. Makanya katanya Majnun, cinta itu membebaskan manusia. Kalau kita semua menggunakan relasi cinta, mungkin hari ini nggak sepanas ini, nggak sesumpek ini. Kampanye itu menunjukkan nggak panas kalau saling mencintai. Mungkin yang satu bilang, ya kalau beliau mau jadi presiden, ya monggo saya persilahkan. Nanti yang satunya bilang, ah jangan gitu, saya ndak enak. Sampean juga ndak apa-apa, silahkan jadi presiden. Yo, bayangkan loh kalau yang kampanye kayak gitu kan enak, kita bisa ketawa-ketawa bareng. Oke, sekarang kan saling rebutan. Kalau cinta saling membebaskan. Oke. Terus, walau dalam cinta setiap cawan adalah kesedihan, namun jiwa pecinta akan selalu memberi kehidupan. Jangan takut sedih, jangan takut ganjalan, jangan takut penderitaan. Karena cinta akan selalu memberimu hidup. Oh, yang pernah jatuh cinta kemudian patah hati bisa memahami ini. Kesedihanmu itu yang luar biasa itu. Itulah yang menghidupkanmu lewat kenangan-kenangan, memori-memori. Indah loh. Kenangan itu kan membuatmu kangen, membuatmu rindu, membuatmu ingin ketemu lagi, ingin hidup sebelum bersama dia. Jadi cinta itu sakit, tapi sakitnya cinta itu ngangen nih. Loh, iya kan? Makanya mantan yang paling heboh itu kan mantan di dunia cinta. Kalau mantan mahasiswa, mantan murid itu biasa-biasa aja. Banyak racun yang harus kita telan untuk menambah nikmatnya cinta. Atas nama cinta, racun yang pahit pun terasa manisnya. Jadi kalau ini yo, yang alami pasti tahu. Orang lain melihat itu, kamu itu ndak capek, kamu itu ndak males toh, kamu itu kok mau-maunya toh. Itu kan bagi orang lain itu racun-racun. Apa enak, apa enaknya. Tapi bagi yang ngalami, itulah nikmatnya cinta. Jadi itu pelajaran dari Majnun. Terus, bertahanlah kekasihku,
Dunia diciptakan untuk kaum pecinta. Dunia ini ada karena cinta. Percayalah kalau tidak ada satupun orang yang punya jiwa cinta, tidak ada lagi relasi antar manusia yang namanya cinta, dunia ini bubar. Detik ini juga. Kalau tidak percaya, coba saja. Karena orang akan saling mengobjekkan, orang saling memanipulasi, orang saling. Dunia akan bubar. Masih ada. Cinta masih banyak, maka dunia ini masih ada. Ya paling di medsos rame, tapi dalam kehidupan sehari-hari, enggak. Cinta itu masih banyak. Kalau enggak, ya sudah kiamat dunia ini. Oke, jadi itu pelajaran bahwa cinta itu membebaskan. Terus, nah ini dari Majnun lagi, tentang pelajaran tentang jarak. Cinta itu paradok. Bila dekat rumahnya Laila, aku merasa terbebani. Tapi bila aku jauh darinya, aku merasa sedih. Sehingga dekat maupun jauh, bersemayam rindu dan gelisah. Saat dia berjanji, cintaku kian menggebu menanti. Saat dia tidak janji, aku mati menanti datangnya janji. Sehingga jauh maupun dekat, hanya dia di angan. Namun jarak dekat atau jauh belum menyembuhkan apa yang kami rasakan. Sungguh pun ternyata dekat dengannya lebih baik daripada jauh darinya. Jadi ini logika jarak. Kita sama Tuhan kan juga begitu. Dekat sama Tuhan ada tanggung jawab, ada beban-beban. Jauh sama Tuhan itu menggelisahkan. Kamu mungkin agak ngeri-ngeri, Pak, kalau saya dekat terus sama Tuhan, nanti buka HP harus hati-hati, gak boleh buka yang gitu-gitu. Nanti bohong dikit gak bisa, sholat harus tepat waktu, puasa harus sholat tahajud. Kok rasanya berat ya Pak? Dekat dengan Allah, dekat denganmu membebani. Tapi jauh itu menggelisahkan. Waduh, kok jauh ya dari Allah, nanti jangan-jangan dapat murkanya, jangan-jangan Allah tidak berkenan, tidak ridho. Itu paradoknya cinta. Dekat sama yang kamu cintai, itu kan kamu merasa terbebani. Aku harus membuat dia bahagia, aku harus membuat dia nyaman, jangan sampai dia tidak berkenan. Lebih sumpek. Tapi jauh, lebih sumpek lagi kalau jauh. Biayanya lebih banyak, menghabiskan kuota pulsa. Belum lagi marah-marahan, saling curiga. Sini ngomong maksudnya untuk menghibur, sana membacanya dianggap marah-marah. Wong ya tulisan itu kan ndak ada ekspresinya. Nah itu kan jauh. Jauh menggelisahkan, dekat memunculkan beban. Tapi tenang saja Laila, cintaku ndak hilang meskipun kamu jauh. Padahal sebenarnya lebih enak kalau kamu dekat. Nah, itu pelajaran selanjutnya dari Majnun tentang jarak. Ini nanti pelajarannya banyak. Kamu malam ini diajari orang gila. Ya. Jadi karena mungkin kalau orang waras susah ngajari cinta. Orang waras kepentingannya banyak. Melakukan apa-apa sering tidak tulus. Beda sama orang gila. Apalagi gila karena cinta. Oke, jadi itu pelajaran selanjutnya tentang jarak. Pelajaran selanjutnya itu syairnya terkenal sekali. Amurru alat diyari diyaro Laila, uqabbilu dzal jidar wa dzal jidar, wama hubbud diyar syahfana qalbi walakin hubbu man sakanat diyar. Jadi Majnun ini hobinya apa? Kalau pas sepi tidak ada orang, dia mengendap-endap datang ke rumahnya Laila, nempel di dinding terus menciumi dinding rumahnya Laila.
Oke, berarti kamu tadi yang terpesona oleh sandalnya, ya berarti menciumimu sandalnya. Ya. Jadi aku berjalan amurru ala diyar, aku berjalan melintasi rumahnya Laila. Terus kucium dinding itu, kucium dinding itu. Semua sudut-sudut rumah, dinding-dindingnya diciumi. Cinta di dadaku bukanlah untuk dinding rumah, namun cinta pada siapa yang tinggal di dalamnya. Ya, oke. Ya, ya kalau ndak tahu rumahnya, ya nanti dinding kampus. Loh iya loh. Jadi kalau pas lagi kuliah itu kamu bisa nyiumi dinding. Nanti kalau ada dosennya lewat, ngapain? Saya tidak menyiumi dinding ini, tapi yang sedang kuliah di dalam, nah, gitu. Oke, ya. Jadi apa? Ini pelajaran dari Nizami. Kalau kita jatuh cinta, maka semua yang berhubungan dengan yang kita cintai pasti juga kita cintai, kita hormati, kita hargai, jadi berharga. Berarti apa? Kalau kita cinta sama Allah, pasti kita juga memuliakan dan menghargai semua yang berhubungan dengan Allah. Apakah itu manusia, apakah itu binatang, tumbuhan, alam semesta. Konsekuensi dari mencintai Allah pasti mencintai semuanya, karena dalam semuanya ada tanda-tanda kehadiran Allah. Temboknya Laila adalah tanda adanya Laila. Maka semua orang, semua makhluk harusnya juga kita cintai. Kalau orang ngaku mencintai Allah tapi masih ada yang dia benci di alam ini, padahal semua yang ada di alam semesta ini adalah tanda-tanda kehadirannya Allah, berarti sebenarnya dia belum terlalu cinta. Jadi cinta pasti tidak menyisakan kebencian apapun. Kalau itu cinta pada Allah, tidak mungkin kita ada benci pada apapun yang bukan Allah. Karena yang bukan Allah itu kan juga berhubungan dengan Allah. Jadi ini, kisah ini pelajaran dari Qais bahwa semua yang berhubungan dari Laila adalah manifestasi kehadirannya Laila. Dia hormati, dia hargai, dindingnya dia ciumi. Oke. Terus kalau ini pelajaran tentang kesetiaan. Jadi orang yang mencintai, jadi saya bilang tadi ya, Qais itu selalu ditunggu syair-syairnya. Syair-syairnya indah-indah dan penuh makna. Waktu terus berlalu, usia makin bertambah. Namun jiwaku yang terbakar rindu belum sembuh juga, bahkan semakin parah. Bila kami ditakdirkan berjumpa, akan kugandeng lengannya, berjalan bertelanjang kaki menuju kesunyian, sambil memanjatkan doa-doa pujian. Cinta, kasih, dan sayang telah menyatu, mengalir bersama aliran darah di tubuhku. Cinta bukanlah harapan atau ratapan. Walau tiada harapan, aku akan tetap mencintainya. Sampaikan salamku pada dia, wahai angin malam. Katakan, aku akan tetap menunggu hingga ajal datang menjelang. Ini pelajaran bahwa cinta itu efeknya adalah kesetiaan. Orang yang cinta pasti setia. Kenapa ada orang tidak setia?
biasanya karena yang dia harapkan dari yang dia cintai tidak muncul. Ketika ada harapan-harapan selain cinta itu sendiri, berarti ada pamrih-pamrih. Kalau masih ada pamrih-pamrih, berarti belum cinta yang tulus. Cinta bukanlah harapan atau ratapan. Walau tiada harapan, aku tetap mencintainya. Jadi kalau memang benar itu cinta, tidak usah kamu tuntut untuk setia, pasti setia. Kalau sampai nanti tidak setia, berarti belum cinta, atau cintanya hilang. Kenapa kok cintanya bisa hilang? Karena mungkin dulunya itu belum, bukan cinta, tapi ada harapan-harapan, keinginan-keinginan yang sekarang tidak terpenuhi, maka kemudian nyeleweng. Jadi itu pelajaran selanjutnya tentang keteguhan hati. Kalau ini agak panjang. Jiwa orang yang dimabuk cinta, ini pelajaran ya, untuk mendeteksi dirimu kamu sudah jatuh cinta apa belum. Akan terasa sakit karena rindu. Coba ditelusuri masing-masing kalian, ada ndak rasa rindu yang menyakitkan? Ingin ketemu terus, tapi begitu ketemu nggak tahu mau ngapain. Itu menunjukkan ingin ketemu saja. Ketemu saja sudah beres. Ya bukan karena saya ingin ketemu sekali dia, Pak. Kenapa? Utangnya belum dibayar misalnya. Bukan itu. Kalau itu bukan kerinduan namanya. Ya, ini rindu yang jadi setiap kali bervisa kamu sakit, kamu ingin ketemu terus. Sebab pecinta ingin selalu bersama. Tapi halangan tidak akan henti-henti. Biasanya banyak ujiannya. Pecinta seperti dua ekor kijang di bukit gersang, selalu bersama walau tiada makanan. Jadi ciri pertama itu jiwa pecinta, itu jiwa rindu pada yang dicinta. Kalau kamu cinta sama Allah, maka hatimu selalu ingin ketemu dengan Allah. Hal-hal tidak penting kayak ngaji ini mungkin membuatmu sebel karena aku segera ingin ketemu Allah. Atau seperti burung merpati, walau terbang bebas di angkasa luas, tetap saja kembali pada kekasihnya. Atau laksana ikan tuna, tetap tabah walau dipermainkan gelombang, timbul tenggelam di lautan. Ciri cinta yang kedua adalah apapun aktivitasmu, kamu mengalami apapun, pada akhirnya kamu ingin kembali pada yang kamu cintai. Ujian apapun, masalah apapun, silahkan datang, tapi tujuanmu tetap kekasihmu. Berarti jiwamu jiwa pecinta. Walau selalu dicaci dan dicela, batin menjerit, tubuh binasa, meski lapar dan disia-siakan, namun jiwa pecinta akan selalu memaafkan. Itu cinta. Pecinta tidak membutuhkan pujian. Ciri selanjutnya, kalau masih nunggu dipuji, wah kamu setia sekali, wah kamu, aku capek-capek jemput kok kamu gak terima kasih, itu belum cinta. Ya, masih butuh pujian. Dan pengorbanan pecinta tidak akan sia-sia. Kulihat bintang kutub dan bintang kejora, di mana pula cinta. Sekecil apapun, cinta tetap berkuasa di singgasana jiwa. Dan bagi pecinta, kebahagiaan dan kesedihan sama indahnya. Karena cinta sejati tidak mengenal kesia-siaan. Jiwaku dan jiwanya akan tetap bersama, andai pun tidak di dunia. Pasti jiwa kami akan bersatu di liang barza. Dan kelak akan dibangkitkan bersama hingga dapat bersatu selama-lamanya. Oke. Mataku berkorban untuknya dengan segenap curahan air mata, berharap liang lahatnya adalah liang lahatku, agar jenazah kita bersatu. Oke,
Ini syairnya Majnun. Jadi nanti Majnun ini akhirnya sangat terkenal karena syair-syair dan kegilaannya. Semakin dia terkenal dengan kegilaannya, semakin marah keluarganya Laila dan semakin gelisah keluarganya Majnun. Dan itu nanti beban tersendiri bagi mereka berdua. Bahkan nanti di antara keluarganya Laila ada yang ngancam, dibunuh saja enaknya orang ini, bikin masalah saja. Oke. Nah, dari situ nanti muncul syairnya Laila. Laila ini protes, jangan dikira hanya Majnun yang segalau itu. Aku pun juga sama galaunya, hanya aku tidak seperti Majnun bisa bebas keluar. Bila kakiku terperosok, kalau ini Laila, aku menyebut namanya. Aku bermimpi dalam tidurku, hidup bersama dia. Apabila disebut namanya, hilanglah kekuatan jiwa. Hatiku seperti sirna ditelan namanya. Demi Allah, hampir saja aku gila karena memikirkannya. Makin lama dadaku makin sesak karena rindu gelisah. Kaumku mengancam, jika aku tak berhenti menyebut namanya, maka darahnya akan tumpah. Bunuhlah aku dan biarkan dia. Setelah nyawaku melayang, janganlah kalian hina dia. Cukup apa yang ia derita karena cinta. Mungkin ia akan menuduhku tidak setia dengan janji, dan aku tidak akan mampu mencegahnya. Ku campur tinta dengan air mata untuk menulis surat padanya. Inilah saat kukuburkan jiwaku untuknya. Aku khawatir jika ajalku tiba, tak dapat memandang wajahnya. Ini Laila. Jadi dua-duanya sedang gelisah. Suatu ketika ayahnya Majnun ini menjemput anaknya, mencari, ketemu, dijemput, dibawa pulang. Kemudian pokoknya diciptakan suasana yang sekiranya membuat Majnun lupa dengan Laila. Dicarikan gadis-gadis cantik yang sekiranya jauh lebih cantik dari Laila. Mau berapapun dikasih. Saya tidak tahu kalau kamu imanmu kuat tidak digituin. Jadi dibikinkan pesta tiap malam. Targetnya satu, tinggalkan Laila. Saat ini juga. Tapi Majnun tidak mau. Jadi katanya Majnun ini mewanti-wanti Laila. Kalau aku tidak mau digituin, ingat-ingat Laila maksudnya itu. Mungkin engkau diberi 2 cawan minuman, 1 cawan kebencian, agar engkau lupa padaku, yang 1 anggur kesenangan, agar engkau menerima orang lain sebagai gantiku. Duhai kekasihku, kuingatkan dirimu, jangan rusakkan ikatan yang orang lain selalu ingin menyempurnakan. Kelak engkau akan melihat beda antara cinta dan nafsu. Wahai Laila, nafsu akan melemahkan hati. Ia akan terus menggoda dan merayu, namun kelak akan menyesal, sedih tak berkesudahan. Jiwa yang dipenuhi kebencian tak akan pernah menjadi mulia. Ia tak akan puas bila yang diharapkan tak didapat. Bedakan cinta dengan nafsu. Cirinya, nafsu akan terus menggoda, yang akhirnya adalah penyesalan. Sedang diriku Laila, demi Allah, tali kasih yang telah bersemi akan kusiram dan kupupuk, agar cinta yang engkau berikan tetap terjaga selamanya. Dan aku haramkan atas diriku juga segala yang engkau tidak suka. Jadi orang jatuh cinta itu
pasti tidak melakukan apa yang tidak disukai oleh yang dicintai. Kalau kamu cinta pada Allah, tidak perlu dipaksa, tidak harus ditausiai tiap hari, pasti dengan ikhlas. Kamu tidak menjalankan yang tidak disukai oleh Allah. Jangan kau biarkan jiwaku hancur karena murkamu. Orang yang cinta itu yang ditakuti satu, yang dia cintai marah padanya. Karena aku tak sanggup menerima amarahmu, bahkan gunung pun akan hancur karena kemarahanmu. Buanglah dalam dirimu segala keraguan, karena cinta tak bisa bersanding dengan kebimbangan. Aku akan selalu menjaga tali cinta kita. Walau engkau tak di sisiku, namun aku yakin cintamu selalu hadir di hatiku. Nah, ini puisi-puisinya masih panjang. Kalau ini munajat. Ini saya bilang malam-malam sendirian. Kalau Majnun ini dilakukan setiap kali dia tenaganya habis, ndak punya kekuatan lagi. Jadi Majnun ini kan jarang makan, di tengah padang pasir mengembara. Jadi tiap kali kehabisan energi kayak orang sudah megap-megap mau mati, munajat ini dilakukan. Setelah baca munajat ini, kekuatannya kembali lagi. Iya. Cuma ini Majnun ya, tidak harus ditiru. Ya, ini katanya Majnun, Tuhan, apalagi yang dapat aku lakukan? Aku telah lelah dan tubuhku melemah. Itu yang lemah tubuhnya, tapi lihat yang didoakan siapa? Aku memohon dengan kekuatanmu, ringankanlah langkah kaki Laila untuk menemui diriku yang tidak berdaya. Wahai Tuhan, aku adalah hamba-Mu. Apalah guna hidupku jika harus menanggung beban seperti ini? Tunjukkan kemuliaan-Mu, turunkanlah berkah-Mu agar jiwaku dapat hidup kembali, terhindar dari lembah kematian dan memperoleh kekuatan untuk melangkah menemui kekasihku. Jadi ini munajatnya. Setelah ini terus dia merasa dapat energi baru, terus kumat lagi. Ya. Jadi wahai Laila, aku tahu engkau terpenjara dalam lingkungan keluarga yang mengasihimu, tapi mengapa engkau tak hendak melihat diriku yang terlunta-lunta di padang gersang? Aku hidup terasing, orang-orang menganggapku gila, mereka menista dan menjauhiku. Duhai kekasihku, cinta telah mengambil jiwaku dan menyandingkannya dengan jiwamu. Aku tidak akan mempedulikan anggapan orang. Aku hanya memohon padamu, kuatkanlah tali pengikat jiwa kita. Jangan biarkan tangan-tangan kotor menjamahnya. Jangan kau biarkan nafsu dan kemewahan dunia melenakan jiwa kita. Cukuplah bagiku kenangan saat-saat bahagia ketika aku memandang jernih matamu, dapat menikmati madu senyummu, memandang ikal rambutmu bagai debur ombak di pantai. Biarkan kenangan itu menjadi mata air kebahagiaan, tempat istirahat musafir cinta yang kehausan. Kalimatnya abot ya. Sendak tutup. Ini munajatnya Majnun yang dia ucapkan saat dia melemah. Rasa-rasanya sudah mau meninggal, tapi biasanya setelah membaca ini terus dia bergairah lagi hidupnya. Hidup karena tadi kalimat yang terakhir tadi, kenangan akan yang dicintai. Saya bilang tadi memori, kenangan itu senjata yang luar biasa yang menghidupkan cinta. Jadi ritme hidupnya Majnun ini ya semacam itu. Dia baca puisi, berkeliling-keliling di padang pasir, di daerah-daerah terpencil. Malah orang yang nyari dia karena butuh syair-syairnya. Jadi nanti di beberapa kesempatan sampai ada yang ingin bantu dia. Kalau di buku itu yang saya ingat ada sampai perang segala. Ada namanya Ishak, ada kepala suku namanya Noval, nanti ada penyambungnya dengan Laila namanya Zaid. Ini orang-orang yang ingin bantu dia dengan beberapa cerita.
Bahkan ada yang namanya Ishaq. Ishaq ini orang terkemuka, kasihan melihat Majnun. Terus dia berjanji, Majnun, kalau kamu pengen bareng sama Laila, ya kamu jangan kayak gini, kayak orang gila, mesti ditolak. Kalau kamu percaya padaku, aku yang ngatur, termasuk ngatur dirimu. Jadi selama sekitar 2-3 bulan Majnun ini dilatih hidup normal, dikasih baju. Kan sebelumnya kan tidak pakai baju, tidak pakai apa, hidupnya di padang pasir, dilatih kayak orang biasa, hidup normal kayak orang terpandang. Katanya Ishaq, tak jamin nanti tidak lama lagi kamu tak ajak ke keluarganya Laila, kamu pasti diterima. Tapi sudah latihan jadi orang normal, saya kayak SpongeBob ya, latihan jadi orang normal. Ya, jadi setelah dia dianggap normal oleh Ishaq, diajak melamar lagi ke rumahnya orang tua Laila, tapi tetap ditolak. Iya, jadi pokoknya orang tuanya sudah antipati sama Majnun. Pokoknya asal bukan Majnun. Jadi itu membuat Majnun kalap lagi, dia puisi-puisinya keluar lagi, sudah lari lagi ke padang pasir, mengembara lagi. Oke, sampai orang tuanya sedih. Menjelang meninggal, ayahnya ini mencari-cari dan ketemu. Majnun sampai sujud-sujud di kakinya karena tidak bisa memenuhi permintaan ayahnya untuk pulang. Tidak bisa. Katanya Majnun, wahai ayahanda, kesedihan adalah takdirku. Penderitaan telah memangsa masa mudaku. Kesedihan bagai ulat yang memakan habis daun-daun bungaku, hingga tunas keindahan hidupku tercabut. Aku duduk dalam kegelapan, berselimut debu, dan telah kuucapkan selamat tinggal pada semua kenikmatan duniawi yang menggodaku. Segala penderitaan telah aku jalani, dan keceriaan masa muda telah tercampak, tersisih. Kini aku datang ke hadapanmu, memohon maaf dan maklummu. Engkau adalah ayahku, orang yang sepantasnya ku minta ridho darimu. Jadi dia tidak sanggup memenuhi permintaan ayahnya untuk pulang hidup secara normal. Akhirnya ayahnya minta, ya sudah kalau gitu permintaanku yang terakhir, ayo kamu ikut aku naik haji. Jadi nanti ada cerita Majnun ini oleh ayahnya diajak ke Mekah untuk haji. Bayangannya ayahnya nanti di Mekah berdoa untuk melupakan Laila. Di Mekah kan doa-doa dikabulkan. Jadi bayangannya orang tuanya itu. Tapi nanti waktu naik haji, lagi asik-asiknya melakukan ritual haji, tiba-tiba ada orang entah sengaja atau tidak mengucapkan kata Laila. Iya, orang sudah mulai konsen mau ibadah diingatkan lagi. Jadi iya, seseorang memanggil-manggil namamu saat kami berada di lereng Bukit Mina. Mendengar namamu, terguncanglah hatiku oleh duka. Lelaki itu tidak tahu betapa suci namamu. Mengapa ia memanggil nama Laila dengan seenaknya? Apakah ia tidak tahu dengan menyebut namamu berarti ia telah menerbangkan seekor burung yang telah bersarang di hatiku? Iya. Ia memanggil nama Laila. Semoga Allah membukakan kedua matanya untuk melihat betapa pesonamu yang tak akan mampu dia kira. Iya. Ya wis, kumat lagi. Sudah asik-asiknya mau ketemu Allah, mau berdoa di sana. Akhirnya begitu nyampe Ka'bah, dia pegangi pintu Ka'bah, doanya ini. Aku teringat akan dikau Laila, saat para jamaah haji sibuk berzikir di kota Mekah, di dinding Ka'bah
Mereka khusyuk berdoa, sedang kalbuku hanya tertuju padamu. Ya Rahman, aku bertobat padamu dari dosa-dosa yang telah kulakukan dan dari dosa-dosa yang akan selalu datang bermunculan. Aku mencintai Laila, namun halangan menghadangku untuk bertandang. Aku menyayanginya dan tidak bisa berpaling dari selain dia. Bagaimana aku bisa berpaling darinya sedang hatiku telah tergadai padanya? Aku bertaubat padamu Robbi, karena padamu jua aku akan kembali. Wahai yang maha pengasih, Raja di raja para pecinta, Engkau yang menganugerahkan cinta ini. Aku hanya mohon padamu satu hal saja, tinggikanlah cintaku sedemikian rupa, sehingga sekalipun aku binasa, cintaku dan kekasihku tetap hidup.